Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Baik, pada video kali ini kita akan memasuki part yang kedua pada pembahasan tentang aplikasi Microsoft Excel. Di part 1 kita sudah mengenal apa itu Microsoft Excel dan juga menu-menu fungsinya. Kali ini kita akan masuk ke bagian belajar rumus aritmatika pada Microsoft Excel. Yang sama-sama ketahui, aritmatika itu adalah operator dasar yang biasa kita gunakan dalam pengoperasian Microsoft Excel ataupun belajar matematika. Di aritmatika ini nanti kita akan belajar tentang 4 item. Yang pertama itu penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, dan pembagian. Terlebih dahulu kita buat sebuah contoh tabel yang akan kita jumlahkan. Contoh kita buat daftar nilai ya. Nilai IPA jenis kelamin dulu. Jenis kelamin umur gitu ya. Kemudian nilai IPA, nilai IPS. Nanti di sini ada namanya total ya, total nilai. Total nilai. Oke, kita rapikan ini dulu. Dahulu ini di senterkan. Kita anggap siswanya ada 10 orang. Kemudian kita buat langsung tabelnya supaya tidak ragu. Oke. Kemudian nanti di sini ada nilai total nilai laki-laki. Kemudian bawahnya total nilai perempuan. Kita blocks, kita buat juga tabel. Kemudian nanti ada di sini jumlah data. Jumlah data dalam kurung numerik. Kemudian di sini jumlah data dalam kurung jumlah data saja. Kita buat juga tabel. Ini kita tandai dengan warna kuning. Ini juga kuning. Ini juga kuning. Oke, seperti ini. Tinggal nama siswa. Oke. Ani perempuan, Budi laki-laki.
Oke, ini kita senterkan. Umur kita buat ini 15, 16, 14, 13, 15. Nilai IPA 90, 80, 88. PS 80. Oke, ini kita senterkan, ini juga kita senterkan. Oke, untuk total kita nanti menggunakan rumus penjumlahan ya. Penjumlahan ada terbagi menjadi 3. Penjumlahan yang pertama itu menggunakan operator plus. Caranya, setiap awal untuk melakukan penulisan rumus itu diawali dengan sama dengan. Umpamanya kita ingin menjumlahkan nilai IPA dan IPS pada siswa Ani. Berarti kita klik nilai IPA, kemudian buat plus seperti ini, klik nilai IPS, lalu enter. Begitu penjumlahan untuk menggunakan cara yang pertama. Kemudian ketika kita ingin mengisi langsung semua ini, sudah bisa kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini ya. Jadi dapat aja 1. Jadi gampang untuk yang lainnya. Untuk menggunakan operator ini itu sangat sulit apabila nilai yang ditambahkan itu sangat banyak. Ini kan hanya 2 nilai yang kita jumlahkan. Seandainya kalau banyak itu akan lebih sulit. Gak mungkin kita 90 tambah 80 tambah 80 tambah 80. Umpamanya ada 50 kan agak ribet juga. Jadi kita masuk rumus yang kedua, tapi masih dalam penjumlahan. Rumusnya itu sum, masih sama dengan sum buka kurung. Nah, di sini ada keterangan nomor 1, nomor 2 itu maksudnya angka yang ingin dijumlahkan. Tidak perlu kita buat plus-plus lagi. Kita cukup ngeblok di mana angka yang ingin dijumlahkan. Contohnya IPA IPS. Kita blok aja. IPA, klik tahan, geser ke IPS. Udah. Tutup kurung, enter. Ya. Seperti itu. Caranya sama juga, ditarik ke bawah. Tuh ya. Kita buat di sini sum ya. Kemudian kita buat di sini nanti kurang jumlah ya. Kurang kali bagi. Oke, itu untuk yang penjumlahan. Penjumlahannya ada 3 ya. Itu yang pertama tadi, operator biasa plus, kemudian menggunakan sum. Kemudian sebelum kita lanjut yang penjumlahan, karena masih ada 5 item lagi, enggak 7, 6 lagi, 6 item lagi cara penjumlahan ini. Nanti kita lanjutkan terakhir. Kita lanjut aja dulu kurang.
Kalau kurang itu hanya cukup menggunakan operator kurang. Contoh sama dengan 90 dikurang 80, hasilnya 10 ya. Seperti ini. Untuk operator kurang itu tidak ada istimewanya dengan yang penjumlahan tadi. Penjumlahan tadi ada sumnya. Tapi kalau untuk yang pengurangan tidak ada. Hanya menggunakan operator dasar saja. Baru kita tarik ke bawah. Oke. Kemudian untuk perkalian itu ada dua. Yang pertama kita menggunakan operator kali sama dengan 90. Kalinya itu bintang ya. Shift tahan, tekan angka 8 ada bintangnya di situ. Baru tekan IPS, enter. Jadi itulah hasil perkalian dari 90 kali 80. Jika sudah dapat satu seperti ini, sama seperti yang tadi, tinggal kita tarik pojok kanan bawah, geser ke bawah. Otomatis yang lainnya ngikut terkalikan. Oke, itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua itu menggunakan produk. Sama dengan sum, kita tidak menggunakan operator jumlah atau kali. Kita hanya ngeblok. Caranya sama dengan produk buka kurung. Nah, di sini ada nomor 1, nomor 2. Itu maksudnya angka-angka yang ingin kita kalikan. Seandainya kalau kita menggunakan cara yang pertama, perkalian tadi menggunakan bintang, seandainya nilainya banyak, sama ribetnya dengan rumus sum, rumus penjumlahan yang tadi. Ini tinggal kita blok, stop kurung, enter. Lalu kita tarik ke bawah. Oke, hasilnya sama, ya kan? Kemudian Pembagian itu cukup menggunakan satu saja, tidak ada istimewanya dengan penjumlahan perkalian. Pembagian ini sama dengan pengurangan, hanya menggunakan satu operator saja. Sama dengan nilai IPA slice ya, kalau pembagian itu slice atau garis miring. Nilai IPS, enter. Lalu kita tarik ke bawah. Ini ada banyak nol di belakang koma. Cara menggenapkannya boleh menggunakan yang ini, increase. Teruskan, bukan, ini memasukkan nol ya, decrease ya. Kita jadikan satu angka, atau kita buat satu angka belakang koma seperti ini. Oke, untuk pembagian sudah. Ingat pembagian simbolnya slice. Perkalian bintang seperti ini. Pengurangan kurang. Ingat aja itu ya. Penjumlahan ada sum, ada operator biasa. Kemudian kita masuk yang ke bawah. Ini menggunakan rumus sum juga. Tapi kita hanya menjumlahkan nilai yang laki-laki saja. Kita menggunakan rumus sum if. Berarti menjumlahkan jika. Berarti sum if ini menjumlahkan nilai dengan kriteria. Sama caranya, pakai sama dengan terlebih dahulu. Sum tambah if buka kurung. Di sini ada rank. Rank itu blok semua jenis kriteria. Umpamanya kita ingin ini kan kriterianya laki-laki. Berarti yang rank yang kita blok itu adalah jenis kelamin. Blok
Apa suruh di sini titik koma. Sebagian komputer itu ada yang tidak titik koma, yang adanya cuman koma. Titik koma, kemudian kriteria. Kita ingin menjumlahkan yang laki-laki. Berarti kalau dia huruf, kita menggunakan tanda petik seperti ini. Buat laki-laki, LK saja, mirip dengan yang kita tulis di jenis kelamin. Kemudian di sampingnya kita titik koma lagi, sumreng. Yang ingin dijumlahkannya itu yang mana gitu. Sesuai yang di sini total nilai yang laki-laki. Berarti total nilai di sini ya. Jumlah. Kita blok semuanya. Nah, seperti ini. Otomatis dia nanti akan menjumlahkan yang laki-laki. Berarti laki yang ini ya. 171, 168, kemudian 166, 177 dan 160. Kita enter. Dapatlah 842. Betul tidak? Coba kita cari penjumlahan secara manual. Sama dengan 168 ditambah 171 ditambah 166 kemudian ditambah 177 tambah 160. Apakah sama? Ya, sama ya. Kemudian mencari nilai total hanya yang perempuan. Sama kayak tadi, sama dengan sum if buka kurung rank jenis kelamin titik koma tanda petik, kita buat yang PR titik koma lagi sum rank jumlah nilai yang ingin dijumlahkan seperti ini, tutup kurung enter. 871. Coba kita juga cari manualnya. Sama dengan yang perempuan 174 ditambah 179 ditambah 178 ditambah 170 ditambah 170. Enter. Pas sama hasilnya. Oke, itu yang sum if. Sekarang kita masuk ke jumlah data numerik. Ibaratnya dia hanya menghitung data yang berupa angka saja. Rumusnya nanti count ya. Sama dengan count tak kurung, dia ada value-value-nya kan. Itu maksudnya angka-angka. Umpamanya kita ingin menjumlah data berada pada kolom jumlah, kita blok saja. Ini menjumlah data ya, bukan menjumlah isi datanya. Berarti ini datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti isinya nanti 10. Ya, pas. Kemudian jumlah data saja. Sama dengan, kalau jumlah data saja ada penambahan A di ujung count. Berarti counta. Nah, kita blok. Jumlah juga enter. Tutup kurung enter. 10 juga. Coba kita ganti yang jumlah ini kita buat A. Apa hasilnya? Otomatis yang rumus yang pertama tadi berkurang jadi 1 karena dia hanya menghitung data yang berupa angka. Karena ini salah satunya adalah huruf, maka dia tidak terhitung. Kalau jumlah data counta, rumusnya counta tadi, dia menghitung seluruh datanya, baik itu angka maupun huruf. Tapi kalau rumus yang count, dia hanya menghitung angka saja. Jika terdapat salah satu huruf, dia tidak terhitung. Seperti tadi, ini ya. Oke, kita kembalikan. Kemudian ada namanya sum if tambah s ujungnya. Ini juga penjumlahan, tapi kriterianya banyak. Umpamanya nilai total laki-laki, kemudian
umurnya itu 16. Umur 16. Berarti ini ada dua kriteria yang akan kita hitung. Berarti nanti kalau melihat dari keterangan soal, nilai total laki-laki dan umur 16. Berarti dia hanya menjumlahkan total nilai untuk yang laki-laki saja dan umurnya 16 saja. Berarti nanti yang dihitungnya berarti yang ini satu tuh, berarti 171 dan laki-laki 160. Berarti nanti total jumlahnya itu pasti 300 ya. 301. Bukan. 160 ditambah 171. Ini 1. Ini 13. Jadi 331 nanti asalnya. Rumusnya itu adalah sum if tambah s ujungnya sama dengan sum if tambah s. Itu buka kurung. Di sini ada sum rank. Sum ranknya itu rank kriteria. Contoh, umpamanya kita pertama mencari yang laki-laki dulu. Kita blok jenis kelamin, titik koma, tanda petik, kemudian laki-laki. Oke, titik koma lagi. Kemudian kriteria 1. Tadi sum rank bukan ya? Sum rank ini yang ingin dijumlahkan. Kita ingin menjumlahkan penjumlahan ini yang total ya. Titik koma. Kemudian kriteria rank 1. Itu maksudnya jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Blok semua jenis kelamin, titik koma, kemudian kriteria 1. Karena ini rank kriteria 1, kemudian yang dimintanya kriterianya apa? Kita buat laki-laki, titik koma. Kemudian dia menyuruh kriteria rank 2. Berarti umur, kita mencari umur yang 16 saja. Berarti seluruh umur di blok, titik koma. Kemudian disuruhnya kriteria yang keduanya apa? Kita buat 16. Oke, tutup kurung, enter. 331. Nah, begitu rumusnya ya. Ini kenapa pakai petik dan 16-nya tidak? Karena laki-laki ini berupa huruf. Kemudian yang ini berupa angka. Jadi kalau angka dia tidak perlu pakai tanda petik. Kalau huruf dia harus pakai tanda petik. Oke, ini hasilnya ya. Berarti dia menjumlahkan nilai laki-laki, total nilai yang hanya berjenis kelamin laki-laki dan hanya berumur 16. Ya ini juga laki-laki tapi umurnya hanya 14 tadi, jadi tidak mencapai kriterianya. Jadi maka dia tidak terhitung. Yang terhitung dia hanya mencakup kedua kriteria itu. Kemudian kita masuk ke subtotal rumusnya. Subtotal kita buat aja di sini ya. Oke, kita masuk yang subtotal ya. Kita buat di bawah subtotal. Oke. Rumus yang kita buat di sini sama dengan subtotal. Buka kurung. Nah, subtotal ini dia menjumlahkan juga. Di sini kita disuruh milih nih. Ada average, count, quota, max, min, product, type, sum. Average itu untuk menentukan nilai rata-rata.
Kita buat di sini karena kita ingin penjumlahan dulu. Kita buat sum ya, yang 9. Klik aja yang 9 sum. Nah, otomatis dia 9 di sini. Titik koma referensi 1. Nah, itu maksudnya yang ingin kita jumlahkan yang pertama. Yang mana? Umpamanya kita ingin menjumlahkan yang ini. Semuanya. Titik koma. Kemudian yang nilai IPA. Kemudian lagi nilai IPS. Lalu kita tutup kurung, enter. Berarti dia nanti menjumlahkan semua yang kita blok ini. Ada 1860. Apa betul? Cara mencarinya, ini ditambah ini tadi mendapatkan ini. Hasil semuanya ini. Baru kita jumlahkan dengan yang ini. Ini semuanya ya. Berarti kita jumlahkan dulu. Mencari kebenarannya sama dengan sum. Rumus yang pertama ya. Tambah ini, enter. 1700. Kemudian yang ini kita jumlahkan. Sama dengan sum. Blok umur. Lalu ini ditambah ini. Ini kita genapkan aja dulu. So, sama dengan sum tablok keduanya. Oke, sama ya. Ini sama ini. Nah, itu merupakan jumlah subtotal. Kemudian ada namanya sum produk. Dia mengalihkan sum produk seperti ini. Kita blok tabel ini juga. Umpamanya antara ini ya. Ya ini aja. Ini kita genapkan. Dia mengalihkan. Habis dia mengalihkan, baru dia jumlahkan. Kita buat umur dan bagi ini ya. Berarti nanti dia 15 dikali 1, 15. 16 dikali 1, 16. Hasil dari ini dia jumlahkan. Berarti 15 tambah 16 gitu. Caranya sama dengan sum produk tak kurung array 1 umur titik koma array 2. Dia boleh lebih ya, lebih, mau 3 4 5 terserah. Tutup kurung, enter. 149,9. Coba kita cari kebenarannya. Sama dengan sum. Jumlahkan aja ini. 147. Dia mengalihkan lalu membagikan. Oke, coba kita buat di sini. 1, 2. Angka yang kecil-kecil aja lah ya. Supaya mudah. Oke, di sini ada 3, 4, 2, 4, 2, 1. Supaya mudah dipahami, kita buat angka yang kecil-kecil. Oke, kita buat lagi sum produknya antara dua ini ya. Sama dengan sum products. Area yang pertama ini titik koma. Lalu arah yang kedua. Tutup kurung, enter. 60. 1 dikali 3, 3. Coba kita cari pembenaran. Sama dengan ini dikali ini sama dengan. Lalu tarik ke bawah. Hasil ini kita jumlahkan ke bawah.
sum, jumlahkan ini ke bawah. Oke, pas ya. Berarti dia mengalihkan per barisnya lalu menjumlahkan kolom. Berarti 1 dikali 3, 2 kali 4, 4 kali 4, 5 kali 2, 3 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 3, 2 kali 3, 2 kali 1. Hasilnya ada di samping, lalu hasil ini dijumlahkan. Pelah 60, seperti ini. Oke. Berarti yang sudah kita pelajari itu ada 6 di bagian kita buat apa saja yang kita pelajari di sini nanti. Edit text. Berarti yang udah kita buat, yang pertama itu penjumlahan ya. Penjumlahan itu terdiri dari yang pertama plus, kemudian yang kedua sum, ketiga sum if, keempat sum if s, yang kelima ada subtotal, kemudian ada sum produk, kemudian ada count, kemudian ada counta. Kemudian yang kedua ada pengurangan. Hanya satu saja ya, pengurangan, operator biasa. Ketiga ada perkalian. Perkalian ada 2. Yang pertama itu kali bintang seperti ini. Kemudian ada produk seperti ini. Kemudian yang keempat ada pembagian. Pembagian slice ya. Inilah rumus yang kita pakai tadi. Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan, yaitu mencari nilai rata-rata. Rata-rata dari total nilai ini. Kita buat, ini kita hapus saja dulu. Ini kita hapus saja dulu. Yang ini ya. Otomatis ini 0 lagi dia. Oke, ada rata-rata. Rumusnya average ya. Cuma di blok aja. Rata-rata dari nilai IPA dan IPS. Kalau total dia menjumlahkan nilai IPA dan IPS. Tapi kalau average dia menjumlahkan, habis itu dia membagikan dengan jumlah datanya. Berarti ini jumlah data dari kedua ini 170. Lalu dia dibagi menjadi 2. Karena datanya 2. Berarti hasilnya 85. Ke bawah tinggal tarik. Seperti ini ya. Ada yang 0, ada angka di belakang koma, kita genapkan aja. Oh, nggak bisa ya. Karena semuanya udah ada 0. Ini bisa juga. Dia bisa blok seperti ini kalau semuanya ada 0 di belakang koma. Kalau tidak ada, nggak bisa dia. Oke, sudah dibulatkan. Oke, demikian dulu video kita pada kali ini. Semoga ada manfaatnya. Ini tentang aritmatika ya, bagian part
kedua. Ini pembahasan kita. Jangan lupa sering-seringlah berlatih sehingga mahir. Baik, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman semua agar paham dasar dalam pengoperasian Microsoft Excel ini. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.